Pukul 11 malam. Meskipun aku senang dalam kesendirianku, bukan berarti aku tak memiliki seorang teman. Aku bisa saja menghabiskan hariku tanpa bicara seharian, tanpa bertemu orang-orang, bahkan mengurung diri di dalam kamar. Tapi hal itu tidak membuatku sulit dalam menemukan seorang teman. Mungkin aku adalah sosok yang tak menguntungkan ketika di rumah. Atau mungkin sosok yang tak diinginkan. Rasanya aku jauh lebih nyaman ketika kaki ini mulai melangkah keluar rumah. Jika memungkinkan, aku memilih untuk tak kembali. Berbicara perihal teman, aku memiliki teman baik yang selama ini menjadi sumber kedamaianku. Namanya Malinda. Ia gadis baik yang begitu cerdas. Terkadang aku merasa malu saat sadar bahwa aku tak ada apa-apanya dibandingkannya. Tetapi ia selalu berkata, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalimat itu selalu sukses membuatku merasa memiliki sebuah harapan. Pertemanan itu berawal dari ketidaksengajaan. Saat itu ia tengah sibuk menarik-narik tasnya yang tak bisa ia buka. Lalu aku menghampirinya. Siapa sangka, aku bisa membantunya membuka tas miliknya itu. Sejak saat itu, pertemuan demi pertemuan sering terjadi. Hingga akhirnya, kini kami berteman baik. Malinda tak banyak bicara seperti aku saat di rumah. Tetapi, sikapku saat berada di rumah tak pernah aku tunjukkan kepada Malinda. Aku selalu bersikap sebaliknya. Seakan menggunakan topeng kebahagiaan di hadapannya. Hingga ia percaya bahwa aku selalu tampak bahagia. Kalimat yang berbunyi, kita adalah siapa teman-teman kita, itu dapat kubuktikan kebenarannya pada Malinda. Sikapku yang selalu riang, heboh, tak bisa diam, membuatnya tertular dalam waktu yang terbilang singkat. Kami sering menghabiskan waktu hanya dengan duduk berdua, bertukar kabar. Dimulai dari kabar darurat, bahagia, sedih, bahkan kabar motor Beat merah muda yang sering kami temui telah berganti menjadi motor Scoopy hijau. Bertahun-tahun berteman membuat kami saling mengerti satu sama lain. Puncak permasalahan pada pertemanan pun sudah dilewati dengan cukup dramatis. Tapi hal itu membuat kami menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Terlalu nyaman berteman dengan Malinda membuat aku bertanya-tanya. Apakah aku akan menemukan sosok teman sepertinya lagi? Sementara saat ini aku masih saja bergantung padanya. Beberapa hari ini, aku melihat Malinda tak seperti biasanya. Ia seperti memikirkan sesuatu yang besar, hingga membuat dirinya sedikit berbeda. Aku tak pernah terlalu ingin ikut campur dengan permasalahan hidup Malinda. Masalah aku pun sudah cukup banyak untuk aku selesaikan satu persatu.
Tapi dengan membantu permasalahan Malinda, membuatku lebih tenang saat ia terbantu karena itu. Sore itu aku dan Malinda pergi ke toko buku untuk membeli beberapa keperluan sekolah. Tak butuh waktu lama untuk kami dapat menyelesaikan keperluan itu. Namun, bukan aku dan Malinda rasanya jika tak menghabiskan waktu untuk bercerita panjang lebar sebelum akhirnya memilih pulang. Saat percakapan dimulai, sejak saat itu kami tak memedulikan tentang waktu. Waktu terasa seperti berlari dengan cepat saat tahu kami sedang berbincang. Lin, tumben gak beli pisang coklat? Aku memulai percakapan saat Malinda meminum air mineral yang ada di genggamannya. Enggak ah, lagi gak pengen. Malinda mencoba untuk bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa padanya. Lalu aku hanya mengangguk singkat dan kembali menatap jalanan yang ada di hadapan kami saat ini. Menatap padatnya kendaraan yang berlalu lalang sudah menjadi kebiasaan kami sejak awal berteman. Kayaknya aku mau cerita deh. Malinda sepertinya sudah tidak tahan untuk memendam masalahnya sendirian. Mau cerita apa? Tanyaku yang sedikit berbasa-basi, padahal nyatanya aku begitu penasaran. Udah beberapa hari ini, aku jarang banget untuk diam di rumah. Bahkan aku lebih sering pergi keluar rumah pagi-pagi dan pulang udah malam. Aku menatap Malinda dengan serius. Aku nggak tahu ini salah atau enggak. Tapi rasanya aku nggak nyaman banget berada di sana. Kali ini ia menatapku dengan tatapan berkaca-kaca. Emang apa yang buat kamu nggak nyaman? Aku bertanya dengan hati-hati agar tak menyinggung perasaannya. Tetapi Malinda tak bergeming sedikit pun. Ia lebih memilih menatap kendaraan yang terus berlalu lalang. Sedangkan aku memilih diam meskipun masih penasaran dengan jawabannya. Hingga akhirnya ia kembali memulai percakapan. Aku kesel banget sama ibuku. Aku merasa kalau ibuku gak pernah negur aku ini itu. Ya bagus dong. Itu berarti kamu udah ngelakuin hal-hal yang benar. Mata Malinda semakin berkaca-kaca. Sejenak ia menenangkan dirinya, lalu lanjut bercerita. Selama ini aku gak pernah kena marah sama ibuku. Bahkan aku ngelakuin hal-hal yang menurut aku itu udah salah. Tapi ibuku tetap aja sabar. Tetap aja gak marah. Paling kalau udah benar-benar kecewa, dia bakal diam seharian. Entah kenapa, aku tuh pengen banget dimarahin. Kini Malinda kembali menatapku dengan nanar. Aku hanya bisa tersenyum manis padanya. Memberikan senyuman yang sepenuhnya memiliki banyak makna. Harusnya kamu tuh bersyukur, Lin. Banyak orang di luar sana yang setiap hari dengar keributan di rumahnya. Orang tua mereka bertengkar, mereka sering dipukul, bahkan banyak hal-hal keji lainnya. Apa itu yang kamu inginkan? Pertanyaanku membuat Malinda menghembuskan nafasnya kasar. Aku tahu, Lin. Mungkin menurut kamu ini gak seharusnya ada di hidupmu. Tapi percayalah, Lin. Segala sesuatu yang terjadi, semuanya udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Baik menurut kita belum tentu baik menurutnya. Coba deh, kamu lihat permasalahan ini dari pandangan yang berbeda. Jangan hanya dari pandangan kamu sendiri. Mungkin ibu kamu gak marahin kamu karena tahu hati kamu terlalu rentan untuk diperlakukan kayak gitu. Gimana jadinya kalau kamu terus-terusan makan hati?
Bisa-bisa kamu depresi. Udah, Lin. Kita harus banyak-banyak bersyukur saat ini. Orang di luar sana bahkan pengen punya keluarga kayak kamu. Masa kamu ngeluh kayak gini? Malinda sesekali terlihat menghapus air matanya yang jatuh, lalu kembali menatap jalanan yang kini semakin padat karena sudah menjelang sore. Aku memang tak mendengar respon apapun dari Malinda. Tetapi aku tahu, ia sedang memikirkan perkataanku barusan. Aku memang selalu senang membantu permasalahan Malinda. Begitu pula dengan Malinda yang selalu ada untukku saat aku membutuhkan bantuannya. Tetapi aku selalu saja merasa tak pantas saat mengatakan itu semua. Aku selalu saja dihantui rasa bersalah. Begitu munafiknya aku saat aku mengatakan apa yang tidak aku lakukan. Sejauh ini orang-orang selalu menganggapku cukup baik, termasuk Malinda. Namun kenyataannya, aku selalu saja bertengkar dengan diriku sendiri di kala sepi. Waktu terus berjalan hingga akhirnya sang surya mulai tak menampakkan batang hidungnya. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib yang berpadu dengan riuhnya lalu lalang kendaraan. Aku dan Malinda memutuskan untuk pulang ke rumah setelah mencari masjid untuk sholat. Dalam perjalanan pulang, Malinda tak banyak bicara. Mungkin ia butuh waktu untuk menenangkan diri saat ini. Namun sesekali aku memulai percakapan agar suasana tak terlalu kaku. Lin, aku pengen beli makanan di minimarket itu deh. Aku memulai percakapan saat berada di jok belakang motor yang dikendarai oleh Malinda. Malinda mengangguk dan mengarahkan motornya ke tujuan. Tak butuh waktu lama untuk aku dan Malinda membeli beberapa makanan ringan yang kami inginkan. Setelah cukup, akhirnya kami memutuskan untuk benar-benar pulang. Aku dan Malinda tiba di rumahku dengan beberapa makanan yang kami beli tadi. Kamu mau makan ini semua dulu atau langsung pulang? Tanyaku padanya saat aku sudah tiba di depan pintu rumah. Tak butuh waktu lama untuk Malinda memutuskan pilihannya. Ia sudah turun dari motor dan segera duduk di kursi teras yang ada di depan rumahku. Aku tersenyum senang melihatnya. Lalu ikut duduk di samping Malinda. Kami pun langsung menyantap makanan ringan yang sudah terletak manis di hadapan kami. Benar kata kamu, harusnya aku lebih banyak bersyukur. Meskipun untuk ikhlas itu sulit, tapi aku harus bisa, ya kan? Malinda mulai membahas hal yang aku kira sudah tidak ingin dibahasnya lagi. Aku tak menjawab pertanyaannya. Hanya mendengarkan dan sesekali tersenyum manis. Setelah itu, kami mulai membahas semua hal. Saling bertukar pendapat, saling memotivasi, saling mengingatkan. Lagi-lagi percakapan serius kami tak pernah tak meninggalkan jejak air mata. Kami selalu saja tidak ingat waktu setiap kali sudah mulai mengobrol. Jika di antara kami tidak melihat jam, mungkin obrolan itu tidak akan usai. Tak terasa malam semakin larut. Jam mulai menunjukkan pukul 10:30 malam. Lin, udah hampir jam 11. Aku memotong cerita Malinda karena sudah terlalu larut. Iya, nggak terasa ya. Ya udah, kalau gitu aku pulang deh. Malinda pamit pulang dan membawa beberapa makanan yang masih tersisa. Aku menatap punggung Malinda yang semakin lama semakin tak terlihat. Malinda sudah tak ada lagi di sini. Tetapi pembahasan tadi membuatku dibayang-bayangi rasa bersalah pada diri sendiri. Kuhembuskan napasku kasar,
Lalu kulangkahkan kakiku ke dalam rumah dengan seakan membuka topeng kebahagiaan yang sedari tadi kugunakan saat bersama Malinda. Rumahku kosong, tak kutemukan aktivitas apapun di dalamnya. Sejujurnya aku benar-benar letih melakukan rutinitas ini. Berbohong pada diri sendiri bahwa sebenarnya aku sedang tidak baik-baik saja. Menyelesaikan masalah orang lain, tetapi masalah diri sendiri tak kunjung selesai. Kemana saja? Kenapa tidak pulang saja sekalian? Setiap mendengar teriakan itu, aku selalu saja ingin menyatakan pembenaran. Bukan bermaksud membenarkan diriku, tetapi ingin mengatakan bahwa ada kenyataan yang tak pernah ia sadari. Aku selalu tak menjawab apapun saat ibuku mulai berkata-kata padaku. Kecuali jika aku tak tahan saat aku selalu disalahkan. Dulu, aku adalah gadis kecil yang manja. Selalu tak tahan dibentak. Selalu tersakiti saat dipukul. Namun kini, gadis itu sudah beranjak dewasa. Sudah kebal dengan sumpah serapah. Sudah tahan terkena pukulan. Itulah alasannya kenapa aku suka menyendiri saat di rumah. Menyukai sepi, menikmati berbincang dengan diriku sendiri. Karena hanya dengan begitu, aku bisa merasakan ketenangan. Aku bisa merasakan kedamaian. Aku beranjak dari hadapan ibuku, masuk kamar, dan membanting pintu. Setiap kali aku melakukannya, aku semakin dihantui rasa bersalah. Tetapi egoku tetap tak mau kalah. Kini aku seperti membenci diriku sendiri. Mengapa aku bisa mengatakan pada Malinda untuk tetap bersyukur atas apa yang telah terjadi, memandang permasalahan bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Sementara aku yang mengatakan itu semua pada Malinda, tak melakukannya. Apa ini yang dinamakan munafik? Aku selalu bisa membuat Malinda tenang. Tapi aku tak pernah bisa menenangkan diriku sendiri. Aku sadar aku salah. Tapi aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Bantal yang sedari tadi aku peluk sudah basah karena tangisanku. Setelah cukup lama rasanya aku menangis, aku putuskan untuk segera beristirahat. Tetapi, lagi-lagi mataku enggan terpejam. Hingga akhirnya tatapanku terhenti pada satu titik. Lemari kecil di sudut kamarku. Lemari itu tak pernah kubuka. Tetapi aku tahu, jika di dalamnya sangat banyak kertas yang tak tahu dari mana sumbernya. Aku pun mengambil beberapa kertas dari banyaknya tumpukan kertas berdebu di sana. Kertas itu masih rapi. Hanya saja terlihat tak layak karena terlalu berdebu. Kertas demi kertas kubaca. Begitu banyak tulisan-tulisan berparagraf di dalamnya. Sampai akhirnya aku berhenti pada satu kertas. Yang mana itu adalah tulisan tersingkat dari semua kertas-kertas yang kugenggam. Tulisannya masih terlihat jelas. Menjadi dirimu memang tidak semudah kelihatannya. Namun percayalah, menjadi orang tua juga tidak semudah yang terlihat. Aku terdiam. Membaca kata demi kata itu berulang kali. Hingga aku benar-benar paham. Selama ini aku terlalu banyak mengeluh pada diriku, juga pada ibuku. Aku selalu saja memikirkan diriku sendiri. Merasa seolah-olah aku yang paling memiliki masalah terberat di dunia ini. Aku tak pernah memikirkan ibuku.
melihat masalah dari pandangan ibuku, seperti apa yang aku katakan pada Malinda tadi. Mengapa aku tidak pernah memahami apa yang selalu aku katakan? Padahal terkadang, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidupku terselip di sana. Tetapi aku selalu saja tidak pernah sadar, selalu menganggap diriku paling menderita. Setelah kupikir-pikir, menjadi orang tua seperti ibuku kenyataannya memang lebih sulit dibandingkan menjadi diriku. Mungkin ada beberapa caranya yang salah dalam mendidikku. Tetapi apa aku harus terus-terusan menuntut kesalahan tersebut? Sementara aku masih memiliki pilihan untuk menerimanya, mengakuinya, dan mencoba bersabar. Aku tahu ini sulit, tapi kini aku mulai sadar bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Aku beranjak dari lemari kecil itu dan membersihkan semuanya. Malam ini menjadi malam yang penuh pembelajaran dalam hidupku. Aku lihat jam dinding di kamarku. Jam itu menunjukkan pukul 11 malam.